Halo, di video kali ini saya akan share mengenai proses restorasi foto lama yang diambil dengan kamera HP zaman dulu yang tentunya resolusinya nggak besar dengan kondisi minim pencahayaan. Foto ini merupakan foto milik teman di Instagram yang meminta saya untuk membantu membuat fotonya menjadi lebih terang. Karena foto aslinya ini memang minim cahaya sehingga detail-detail serta bagian wajahnya lumayan gelap. Foto ini sangat berharga karena ini foto almarhum ayahnya dan saya sangat respect karena saya tahu besar sekali artinya foto orang tua apalagi sudah tidak bersama. Jadi sayang sekali kalau tidak diperbaiki atau direstorasi sebagai tanda sayangnya kita kepada orang tua. By the way, selain nge-YouTube, saya juga buka layanan restorasi dan memperbaiki foto. Bagi yang tertarik silahkan DM di Instagram saya saja. Oke, kita langsung aja ke prosesnya. Pertama kali ketika membuka, size-nya dirubah menjadi lebih gede. Lalu kita sesuaikan shadow highlight-nya, kita ngejar warna terang, lalu gunakan level dan gunakan kurva. Dan ini di sini yang penting adalah pakai HDR toning biar lebih banyak yang bisa kita sesuaikan, kita custom. Dan tetap kita mengejar area wajah biar lebih terang gitu ya. Soalnya di foto aslinya di area wajah ini bener-bener gelap sehingga membuat bagian-bagian seperti mata, bibir dan area pipinya menjadi gelap gitu ya, terlalu gelap dan nggak kelihatan. Jadi nampaknya tidak bersih juga. Jadi seolah-olah semuanya blur sehingga saya harus menggunakan Smart Sharpen jadi untuk membuat bagian-bagian kontur-konturnya itu menjadi lebih jelas, kentara. Jadi biarkan dulu si soften skinnya atau kelembutan kulitnya, kita kejar si garis-garisnya jadi lebih tebal. Dan untuk menambah warnanya saya kasih foto filter dengan hangat, suasana hangat gitu ya si foto filternya. Di sini adalah langkah yang paling penting, dimana di sini seperti biasa saya menggunakan teknik smudge. Jadi menggunakan smudge seolah-olah seperti tangan yang digesek-gesek ke bagian muka yang tidak soft jadi lebih soft. Jadi kenapa itu di bagian depan saya tidak terlalu fokus biar membiarkan si kulitnya itu ada noise-nya. Karena saya mengejar warna yang lebih terangnya dan noise-nya bisa dibuang dengan cara smudge tool. Karena ini lebih krusial untuk mendapatkan garis-garis seperti garis hidung, bayangan, itu lebih krusial dibanding mempertahankan skin tone kelembutan kelembutan kulitnya. Karena untuk kulit ini kita bisa manual, walaupun emang kita bisa melakukannya dengan cara seperti ini. Dengan cara manual, cuma emang kalau saya sih emang lebih seneng dengan cara manual seperti ini, lebih custom gitu ya. Jadi kita bisa main rasa cukup enggaknya sebuah proses gitu ya, cukup enggaknya di smudging. Karena di teknik smudge ini juga kita main rasa, jangan sampai terlalu berlebihan untuk menggosoknya dengan tool smudge ini, dan jangan kurang juga gitu ya. Karena kalau kurang ya noise-nya tetap banyak kelihatan, dominan kelihatannya gitu ya. Maksud saya sebutkan dominan kelihatannya karena emang saya kira biasanya saya membiarkan bagian-bagian tertentu untuk terlihat ada noise-nya. Kenapa ya? Biar terlihat lebih natural gitu ya. Ya iya kali kulit terlalu mulus semuanya gitu lah, apalagi laki-laki gitu ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang kita biarkan terlihat gaharnya gitu ya, terlihat tidak terlalu lembut gitu ya.
Nah, di bagian sini juga saya membuat garis-garis ini, menambahkan hitamnya, menambahkan putihnya. Kalau menambahkan putih dengan cara menggunakan tools dodge tool, dan untuk menambahkan warna hitam saya menggunakan tools burn, jadi dibakar, jadi biar terlihat lebih hitam, dan yang highlight yang warna putihnya biar lebih putih dengan tools dodge. Jadi membuat yang kena tool di sini lebih putih gitu ya, lebih muncul, lebih bersinar gitu ya. Kadang-kadang untuk mendapatkan suatu hasil yang maksimal juga saya bisa harus melihat beberapa kali kekurangannya apa atau terlalu berlebihannya di bagian mana. Jadi saya selalu bolak-balik untuk mengecek bagian-bagian yang ya barangkali ketinggalan dengan efek smoothnya, atau barangkali ketinggalan dengan efek tools dodge atau tools burn-nya. Jadi di sini saya sudah melewati tahap untuk membuat alis atau bulu-bulunya lebih natural, kayak bulu alis, bulu rambut gitu ya. Di sini ada kumis juga gitu ya. Jadi ini kan kalau misalkan di bagian kumis ini terlihat bahwa noise-nya masih masa kumis seperti itu gitu ya. Akhirnya kita buat senatural yang kita bisa lakukan gitu ya, karena emang ini kita mengolah suatu gambar yang emang harus main insting juga gitu ya, harus main bakat juga. Nah, kita harus memahami anatomi wajah juga. Kalau misalkan arah kumis kemana, arah alis kemana, si alur bulunya itu, alur bulu ya, alur kumisnya itu ya. Nah, setelah dibuatkan artificialnya, kita juga menambahkan si hitamnya itu menjadi lebih hitam. Kita lanjut untuk membuat rambutnya. Ini rambutnya cenderung lebih putih, jadi saya hitamkan dulu dengan burn tool untuk menghitamkan gitu ya. Dan saya buatkan efek rambut yang yang ada alurnya gitu ya, bukan rambut yang ada flat, bukan rambut flat yang cuma satu warna dan tidak ada tekstur rambutnya. Jadi saya buatkan tekstur rambut. Jangan lupa ya di burn, dibakar juga si bentuk si warna rambutnya biar terlihat lebih gelap. Dan tadi juga saya menggunakan efek kurva. Dan di sini saya menggunakan dodge tool untuk menambahkan kekuatan yang highlightnya. Jadi saya tambahkan bukan kekuatan, jadi lebih terlihatnya si warna putih highlightnya itu, jadi saya tambahkan dengan dodge tool. Seperti di bagian hidung biasanya lebih karena emang itu lebih menonjol, dan biasanya saya fokuskan di bagian sana dan di bagian pipi bawah mata itu ya. Efek smooth ini kita tidak sembarangan menggosok aja, ada tekniknya gitu ya. Jadi kita harus mengikuti alur dan kita benar-benar harus main insting. Ibaratnya menggambar, kita tidak asal mencoret-coret aja, tetapi ada teknik-teknik tertentu gitu ya, yang harus kita pelajari dan harus kita pahami. Nah, ini yang membuat
warna hitam lebih hitam itu adalah bukan efek, tools burn, tools untuk membakar kalau bahasa ininya ya, jadi biar lebih hitam. Nah, bagian wajah udah lumayan sedikit kelihatan gitu ya. Ini tinggal bagian bajunya yang terkorbankan menjadi lebih putih gitu ya. Ini aslinya kan warna biru lautnya apa ya. Nah, ini harus menjadi biru laut lagi. Nanti kita buat layer tersendiri untuk baju. Kita ambil lagi dari yang orisinalnya, dan sekarang kita seleksi dulu si bagian objeknya, bentuk objek secara generalnya. Kita buat new layer dan kita crop juga. Kita buat di satu layer tertentu dan kita gabungkan. Nah, ini tahap yang paling penting juga, kita gabungkan kita blending dengan master aslinya biar teksturnya nanti kelihatan gitu ya, biar lebih natural, nggak seperti yang digosok atau digambar. Kadang-kadang kita kalau misalkan berlebihan dengan menggunakan smudge tool itu hasil editing kita menjadi lebih seperti gambar lukisan gitu ya. Nah, kita sebisa mungkin menghindari seperti itu. Terkecuali biasanya kalau misalkan untuk gambar-gambar foto-foto yang rusak banget, biasanya itu emang agak-agak susah gitu ya. Karena ketika kita blending, ketika kita gabungkan dengan aslinya ya, gambar aslinya udah rusak, jadi kadang-kadang kebawa rusak lagi si gambar yang telah kita modifikasi. Tapi kalau misalkan gambar masternya bersih seperti ini, nggak apa-apa warnanya lebih gelap atau warnanya lebih blur, mendingan blur daripada banyak kotoran-kotoran atau banyak yang rusak-rusak, nanti kebawa rusak lagi ke layer yang telah kita modifikasi dan lumayan bisa kita andalkan. Nah, ini untuk baju saya membuat layer tersendiri. Jadi di sini ada 2 layer kepala dan layer baju, karena terdapat perbedaan kecerahan warna gitu ya. Kalau misalkan di sini kan yang digambar aslinya bahwa si bagian wajah itu lebih gelap dan bagian bawah itu lebih terang. Jadi ketika saya mengejar membuat terang si bagian wajah, otomatis si bajunya itu menjadi terlalu pucat gitu ya, jadi warnanya menjadi lebih tidak terlihat. Tetapi jadi kesimpulannya si bagian baju ini harus dipisahkan. Kita buat wajahnya menjadi lebih cerah, tetapi si bajunya itu nggak tersentuh untuk dibuat cerah gitu ya. Malah kita kuatkan untuk mendapatkan efek birunya tetap ada gitu ya, tidak hilang si birunya. Jadi untuk mendapatkan hal seperti ini kita buat layer-layer tersendiri. Nah, di bagian atribut ini jelas sudah tidak terlihat, sehingga saya meminta kepada teman saya yang dieditkan itu atribut-atribut terpisah gitu ya. Ini atributnya seperti apa, dan saya minta referensinya, apakah dari Google atau dari foto siapapun yang mempunyai atribut yang sama seperti ini untuk diaplikasikan di editing ini gitu ya. Bagian mata juga saya biasanya lebih menambahkan efek highlight, dan di bagian putih-putihnya saya kasih tambahan putih. Nah, ini adalah atribut-atribut tambahan yang dikasihkan oleh klien, oleh teman.
Kalau saya sebut teman karena emang klien-klien saya anggap teman gitu ya, semua klien saya anggap teman, sehingga biar nanti saya untuk konsultasi dan lain sebagainya mengenai prosesnya lebih enak gitu ya. Nah, kita tempatkan di sini dengan memakai efek warp tool. Jadi biar si gambar, si bentuknya itu bisa mengikuti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita inginkan. Dan begitu semua atribut saya ambil dan aplikasikan ke bagian-bagian yang emang udah ngeblur. Ini nggak sembarangan loh, untuk bagian-bagian ini juga jangan sampai malah menjadi membuat gambarnya tidak terlihat natural gitu ya. Jadi harus dipertimbangkan, harus dilihat, dan harus dirasakan ini cukup nggak kalau misalkan, terus ini pantas nggak kalau misalkan kita tambahkan hal seperti, kalau misalkan nggak pantas ya udah nggak usah pakai gitu ya. Karena untuk proses editing seperti ini biasanya kita fokus ke wajah, dan bagian dada ke bawah itu biasanya kita samarkan dengan membuat foreground atau background tertentu gitu ya, sehingga gambarnya menjadi lebih oke gitu ya, lebih artistik gitu ya. Nah, kita lihat ini ada hasil smudge dari bagian kepala dan bajunya. Guys, ini adalah hasil dari proses restorasinya. Apresiasi tiap orang tentunya berbeda. Bagus enggaknya ya ini akan tergantung penilaian masing-masing dan seberapa besar apresiasi individu untuk menghargai sebuah proses. Terlebih untuk proses restorasi foto, kadang hasil akhir ditentukan oleh tingkat kerusakan fotonya dan pasti akan berbeda hasilnya antara satu dan lainnya. Bagi teman-teman yang punya foto yang udah rusak dan mau order restorasi fotonya, silakan DM saja di IG saya, sekedar tanya-tanya harga dan konsul hal-hal seputar ini. Masih banyak video restorasi dan video menarik lainnya, silakan teman-teman explore saja di channel ini. Demikian proses restorasi ini, semoga ada yang bisa diambil sebagai wawasan dan sedikit pelajaran tentang proses restorasi sebuah foto. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam semangat.